Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih bisa dipertemukan kembali pada acara Podraihan ini, yaitu Ramadan menjadi insan yang ihsan. Semoga Allah berkahi dan menjadikan momen ini untuk menjadikan kita insan yang kamil atau yang sempurna. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kita kali ini mengangkat materi atau tema style Muslim sejati. Alhamdulillah saya di sini tidak sendiri, bersama Ustadz Dharma yang insya Allah membersamai pertemuan kita atau pembahasan kita kali ini. Bagaimana Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kita ketahui ya Ustadz tentang style Muslim sejati. Dalam diri kita ataupun diri anak-anak ya Ustaz. Jadi anak-anak diri kita punya tanggung jawab yang besar ketika Allah mengkaruniakan kepada kita seorang muslim ya, seorang muslim, yaitu bagaimana kita memberikan atau bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala tentang seorang muslim itu harus seperti apa gitu. Memberikan apa ya? Memberikan status muslim ini ya, status muslim itu kepada Allah seperti apa? Boleh Ustaz? Oke, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ila nabiyil mustafa, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la man nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, shaim dan shaimat yang dirahmati Allah, tadi telah dibuka oleh Ustaz Hasbi tentang bagaimana kita membuktikan bahwa kita seorang muslim sebenarnya gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang style muslim, karena ini tema kita, style muslim sejati. Sejatinya adalah style itu artinya adalah gaya, sifat atau karakter muslim. Jadi kalau style muslim sejati artinya kita ambil satu pengertian adalah karakter muslim, karakter seorang muslim yang sejati. Jadi maka karakter muslim yang sejati ini akan tergambar dari sikapnya, dari dia mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita ibaratkan dengan 10 muwasafat. Mungkin kebanyakan kita sudah hafal ataupun sudah tahu tentang 10 muwasafat ini. Di antaranya yang pertama kali adalah tentang akidah. Akidah salimul akidah yang bersih. Bahwa ketika seorang muslim sejati, dia harusnya mengetahui, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala penciptanya yang mengatur alam ini, yang memberikan dia rezeki, yang mencatat segala amal ibadahnya, amal perbuatan baiknya melalui malaikat. Kemudian dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan dari setiap amal-amal perbuatannya. Maka dia akan betul-betul mendedikasikan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan kami tidak perintahkan kecuali hanya menyembah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, untuk ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendirikan salat, kemudian
membayar zakat, menunaikan zakat, itulah agama yang lurus kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika seorang mukmin, ketika seorang muslim sejati, maka dia akan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang melihatnya, sedang memperhatikannya, sedang mengawasinya, sehingga ibadahnya itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada ketenangan jiwanya. Ada ketenangan jiwa sehingga imannya bertambah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fath ayat 4 dikatakan, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Huwallazi anzala, Allah menurunkan, dia Allah menurunkan as-sakinah, ketenangan, alal mu'minina, kepada orang-orang mukmin, liyazdadu, untuk menambah, imanam ma'a imanihim, keimanan mereka atas keimanannya. Artinya imannya akan bertambah terus menerus ketika dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tenang jiwanya. Kemudian ketika dia melakukan perbuatan, dia melakukan pekerjaan ataupun ibadah kepada Allah, dia enjoy, tenang, nyaman. Sehingga inilah muslim sejati. Tidak seperti dia beribadah, dia merasa bahwa ini ibadah ini hanya membuat dia terpaksa dalam beribadah, sehingga ketika dia sholat, dia sholatnya dalam keadaan malas. Sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di surah An-Nisa ayat 142, dikatakan oleh Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Dikatakan sesungguhnya orang-orang munafik itu, kata Allah, dia merasa menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, sedangkan ternyata mereka yang ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka salat, tapi mereka salat dalam keadaan malas, kusala. Yura'unan nas. Kenapa dia malas? Mereka hanya ingin dilihat oleh manusia, ria dia. Kalau dia nampak dilihat oleh manusia, baru dia semangat. Dilihat oleh gurunya, diperintahkan oleh kamu sholat, akhirnya dia sholat, tapi sholat dalam keadaan terpaksa, atau dia sholat dalam keadaan cepat, mungkin tak sampai sholat sunnahnya, umpamanya kalau perkiraan kita 2-3 menit, tapi ketika dia sholat tak sampai 1 menit gitu, ya, saking cepatnya. Ada juga tak sampai juga itu 1 menit. Artinya dia imannya ketika itu mungkin tidak bertambah. Mungkin tidak tenang jiwanya. Kenapa? Karena mukmin sejati itu memang harus tenang jiwanya. Kemudian betul-betul dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah dan melalui pekerjaan yang mudah, yang enjoy dia melakukannya, begitu. Ini yang pertama. Berarti kita mau membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, yang pertama itu yang akidah tadi ya Ustaz. Betul, akidah. Yang pertama itu akidah. Betul. Akidah karena itu pondasi sebenarnya. Pondasi dan sangkutnya sama Allah. Allah yang mengetahui akidah kita kan, keimanan kita. Nah, ketika akidah itu sudah tertancap dengan benar dan kuat gitu, apa kita harus bangga menjadi seorang muslim ini, Ustaz? Ya, bangga sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa orang-orang mukmin tadi akan diberikan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa. Maka Allah juga akan berikan kepada orang mukmin nanti adalah bahagian di surga nanti. Itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mukmin sejati tadi, atau muslim sejati. Nah, ada saat ini yang kita ambil ini kan muslim sejati ini. Ya, apa boleh tidak kita menjadi muslim yang biasa-biasa saja? Contoh, kan misalkan muslim sejati mungkin di kalangan masyarakat itu harus seperti ustadz, seperti syekh, seperti habib. Tapi kita yang biasa-biasa saja, boleh nggak mengatakan saya mau jadi muslim yang biasa-biasa saja? Itu gimana, Ustaz? Iya. Kalau ada yang bertanya seperti itu, kita tanya lagi, memang muslim yang biasa dengan muslim yang luar biasa itu macam mana? Perlu ditanyakan, karena yang sejati, yang muslim sejati itu memang muslim yang biasa sebenarnya. Biasa sholat, biasa berzakat, biasa mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah muslim sejati tadi. Maka dia biasa. Biasa ya. Biasa dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan yang soleh. Jadi tidak ada muslim itu dia harus jadi ustadz dulu gitu. Dia harus jadi
jadi orang yang taat beragama dahulu, tidak. Karena dikatakan orang yang mukmin atau muslim sejati itu betul-betul dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Menghambakan Berarti diri kepada Allah. tidak ada lah kata muslim, saya mau jadi muslim biasa. Nggak ada berarti ya. Justru yang muslim biasa itu karena kebiasaan muslim itu ya apalagi sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Benar. Karena kebiasaan muslim itu ya yang baik-baik, nggak ada muslim yang menjadi ya biasa-biasa saja. Kita pun bisa menjadi ustadz itu karena kepribadian diri aja kan. Ya. Karena ustadz atau tidaknya itu karena mereka mungkin belajar lagi. Iya. Nah, jadi akhirnya dia mendapatkan ilmu. Jadi kalau dia mempunyai ilmu banyak maka disebut dengan ulama, orang yang banyak ilmunya begitu. Iya. Nah, jadi kalau seandainya ada yang mengatakan saya mungkin itu aurat saya setengah saja gitu kan. Saya biasa-biasa saja. Sebenarnya itu bukan biasa saja. Dia mungkin bukan biasa, muslim sejati dia atau bukan muslim yang sesungguhnya sebenarnya itu intinya. Malah itu yang nggak biasa kan. Itu nggak biasa sebenarnya. Nggak biasa, muslimnya seharusnya jangan gitu. Nah, iya, muslim biasa ya memang biasa. Memang muslim sejati itu memang muslim yang biasa. Nah, menyangkut tadi barusan style ya. Style atau tampilan. Saya membaca bahwa seorang muslim itu karakternya harus atau perbuatannya itu perkataannya harus memotivasi atau menjadi contoh. Misalkan contoh bagi kalangan di sosial, di teman-temannya. Yang jadi pertanyaan itu, seorang muslim sejati seperti apa tampilan atau cara berpakaian ya, yang bisa memotivasi temannya, lingkungannya, sosialnya, atau kerabat-kerabatnya. Cara berpakaian seorang muslim tuh. Ya, benar sekali. Kalau kita berbicara tentang style, kita akan setiap orang akan mengatakan style itu kan fashion, cara berbusana gitu. Sebenarnya style muslim itu sebenarnya ruang lingkupnya kan besar tadi sebenarnya. Saya sampaikan tadi termasuk diantaranya adalah 10 muwasafat gitu kan. 10 muwasafat yang ada pada diri seorang muslim, maka dia disebut dengan muslim sejati atau style muslim, begitu. Kemudian kalau kita bicara tentang adab, kemudian kepribadian, akhlak, kemudian pakaian, maka kita belajar kepada seorang manusia yang muslim sejati atau seorang manusia yang perlu kita jadikan uswatun hasanah dia sebagai pengikut kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di surah Al-Ahzab ayat 21 dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami laqad kana lakum, sungguhnya kamu, laqad kana lakum fi rasulillah, sungguh ada pada rasul itu adalah suri teladan yang baik yang harus kita ikuti bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Orang yang ingin berjumpa dengan Allah dan hari akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, dan dia meminta atau dia berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Artinya untuk dasar keislaman kita sebagai seorang muslim sejati, bahwa dasar Islam kita mengikuti qudwah, uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam tindakan ataupun dalam ibadahnya, dalam kesehariannya ataupun dalam dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berpakaian contohnya, maka bagaimana pakaian Rasulullah SAW, dan juga pakaian kalau yang wanita mungkin istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ahzab juga di ayat 59, katakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi qul li azwajika, hai para nabi, kata Allah, qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istri kamu, wa banatika, kepada anak-anak kamu, wa nisa'il mu'minin, dan kepada wanita-wanita mukmin, yudnina alaihinna min julubibihinna, hendaknya mereka menjulurkan pakaian mereka ke seluruh tubuhnya, menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Dzalika adna ayyu'rafna, hal itu merupakan merupakan sesuatu yang dapat dikenal, dia mudah dikenali, sehingga mereka mudah dikenali
wala ya'zain, dan dia tidak ala yu'zan, dan mereka tidak diganggu. Nah, dengan pakaian tadi, pakaian yang sudah menutup aurat, maka mereka tidak akan diganggu gitu. Wallah innallaha wa kana Allahu ghafurur rahima. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap muslim itu mereka harus menutup aurat. Harus menutup aurat, dan kewajiban mereka ketika sudah baligh, maka kewajiban mereka wajib untuk menutup aurat. Nah, maka ketika mereka menanggalkan auratnya, menanggalkan hijabnya, menanggalkan pakaian syar'inya, maka dia dihitung berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Ini Ustaz, kan tadi menutup aurat ya. Kita khususkan ke akhwat atau perempuannya. Ada yang menutup aurat itu secara kasat mata tertutup, Ustaz. Yeah. Tapi menampilkan lekuk tubuh atau transparansi ya. Nah, itu apakah itu bisa dikatakan muslim sejati atau gimana, Ustaz? Oh iya, sekarang kita lihat kan ada juga yang pakai jilbabnya tren gitu kan, mode gitu. Banyak model-model hijab gitu kan. Ada juga yang dijilidkan jilbabnya ke lehernya gitu. Ada banyak. Kemudian memakai pakaian yang ketat gitu kan, atau dia pakaiannya longgar tapi transparan. Nah, itu termasuk perbuatan yang masuk dia membuka aurat gitu. Kata Rasulullah SAW, ada di penghuni neraka nanti orang yang berpakaian tapi telanjang. Nah, di antaranya adalah ditafsirkan oleh ulama bahwa berpakaian tapi telanjang itu di antaranya adalah pakaiannya ketat, jadi menampakkan lekuk tubuhnya. Nah, kan jadi nampak dari lekuk tubuh, kenapa? Karena auratnya terlihat. Terlihat tangannya jelas di kanan. Kenapa? Tapi kan kulitnya tertutup satu. Kulit tertutup tapi kan badannya nampak. Bodinya tampak. Nampak semua. Kemudian kalau seandainya dia pakaiannya transparan lagi kan, akhirnya terlihat jelas tubuhnya. Kalau transparan tuh kan kadang nampak kan saat. Ini tertutup. Tapi itu dia ketat. Termasuk juga. Maka jangan memakai pakaian yang ketat, memakai pakaian yang longgar sebenarnya. Karena ketat itu akan menampakkan mata manusia, mata laki-laki akan tergiur dengannya hingga timbul syahwat. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah apa juga An-Nur dikatakan, di surah An-Nur ayat 30 dikatakan wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, dan katakanlah kepada orang-orang mukmin untuk menundukkan pandangan mereka. Wa yahfazu furujahum, dan mereka hendaknya menahan atau wa yahfazu furujahum, mereka memelihara kemaluan mereka. Artinya dalam ayat ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa memang kondisi sekarang ini memang berbahaya bagi seorang laki-laki, apalagi dengan pakaian ketat tadi termasuk itu menyebabkan syahwat mata, zina mata namanya. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala dikatakan sebaiknya kewajiban kita adalah menundukkan pandangan ketika berjumpa dengan lawan jenis. Karena memang zina mata itu terjadi dia. Maka dipintakan untuk menundukkan pandangan. Nah, begitu kira-kira. Nah, dari tadi masuk ke syahwat ya Ustaz. Ada seperti akhlak seorang muslim atau adab seorang muslim sejati, termasuk ini ada kasus Ustaz, seandainya mungkin banyak di masyarakat kalau suka sama lawan jenis tapi di bawah umur Ustaz ya, katakanlah SD, SMP kan itu belum ini, tapi dia hanya merasa suka aja Ustaz tanpa tindakan, atau yang sebenarnya yang di syariat oleh Islam itu seperti apa, Ustaz? Oh iya, ya memang itu fenomena terjadi memang di lingkungan kita, di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat juga, bahwa terkadang ada anak yang masih kecil ya terkena atau mereka sudah mengenal dengan lawan jenis. Sehingga mereka timbul rasa suka gitu. Sebenarnya rasa suka itu hal yang biasa terjadi karena memang kita suka gitu kan, suka dengan sesuatu yang bagus. Sesuatu yang cantik gitu kan, atau sesuatu yang kita lihat itu ada baiknya gitu, sehingga kita suka. Nah, itu hal biasa bagi kita, karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Qur'an, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa
Ya, maka Allah menghiasi manusia dengan syahwat, kecintaan dengan syahwat, di antaranya wanita, minan nisa'i wal banin, kepada perniagaan harta-harta, wal qanatir, dengan banyak apa lagi, dengan berbagai macam jenis yang mereka sukai. Gitu, banyak hal-hal yang terkadang manusia sangat suka dengan itu, karena Allah berikan mereka rasa suka dengan sesuatu. Hal itu biasa dan mestinya sebagai seorang guru, sebagai seorang orang tua, mestinya harus melihat atau memahami anak tersebut. Kalau dia suka, maka sampaikan bahwa suka itu hal yang biasa. Maka tanyakan kenapa sukanya. Oh, dia karena cantik. Oh, biasa itu cantik kan. Atau dia pintar, bagus. Pintar, bagus, semoga kamu lebih bagus, lebih pintar lagi dari dia, gitu kan, supaya kamu lebih ganteng lagi, lebih bagus lagi. Disampaikan kepada dia bahwa kemudian kita sampaikan juga, kita lihat juga apa penyebabnya. Penyebab dia tiba-tiba dia suka dengan lawan jenis. Kemungkinan dia karena melihat handphone, melihat gadget, sehingga banyak informasi yang membuat anak kita tersebut menjadi cepat dewasanya sebelum waktunya, begitu. Jadi perlu kita wanti-wanti anak kita supaya jangan sampai kecintaan atau kesukaan dia dengan sesuatu itu berlebihan. Maka kita perlu counter, perlu kita awasi, perlu kita kontrol juga, betul. Kita berikan hal-hal yang sifatnya seperti kita berikan hal-hal yang negatif, berikan mereka sifatnya pekerjaan. Contoh dia sukanya main bola, gitu. Kita berikan dia bola, dia suka main, sehingga dia melupakan hal-hal yang negatif tadi, sehingga tidak terlalu jauh. Atau dia suka baca buku, kita berikan banyak buku untuk dia supaya dia lebih banyak hal-hal yang positif yang dilakukannya. Berarti yang syariat itu larang itu berlebih-lebihan, dan itu jangan sampai mengganggu kepada anak yang sedang menuntut ilmu, mungkin karena mengganggu tuh. Karena kan ketika suka sama suka itu kan pembelajaran terganggu dan lain sebagainya, aktivitas lainnya. Mungkin itu mewanti-wanti kepada anak, dan kita sebagai orang tua mungkin Ustaz, orang tua dan guru itu harus dalam koridor terkontrol lah gitu ya. Kemudian memang kemudian anak-anak kita memang jangan sampai kita lepaskan dia untuk bermain dengan lawan jenisnya. Gitu. Apalagi sampai berkhalwat, dilarang itu. Dia berduaan dengan perempuan berbahaya. Harus ada hijab, berarti harus ada penghalang. Kalau ada dia melakukan sesuatu, dia keperluan dengan wanita, maka contoh kita memerlukan keperluan, kita perlu sesuatu kepada seseorang, dan itulah lawan jenis, maka memang harus pakai hijab dia. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ahzab juga, di ayat 53 dikatakan, wa iza sa'altumuhunna mata'an, kata Allah, ketika kalian bertanya, memerlukan sesuatu, fas'aluhunna min wara'i hijab, kata Rasulullah, kata Allah SWT. Maka tanyakanlah keperluan kalian itu di belakang hijab yang ditutup. Jadi ceritanya tentang sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Ummul Mukminin istri Rasulullah SAW. Dan mereka ketika bertanya itu, maka mereka ada hijabnya. Begitu juga kita, ketika kita berbicara, kemudian bertanya ataupun memerlukan sesuatu kepada seseorang wanita, maka perlu kita ada hijab, ada penutupnya. Minimal kita tidak memandang lawan jenis kita dengan pandangan langsung gitu, tapi menundukkan pandangan ketika berbicara, karena berbahaya mata itu. Mata dengan bertemu mata nanti turun ke hati. Bahaya jadi syahwat. Nah, itu dia. Kalau seandainya itu terjadi, apa dampak negatifnya terhadap anak misalkan tadi? Dampak negatifnya yang signifikan lah gitu. Oh iya, maksudnya dia diantaranya tadi kan dia susah belajar. Susah belajar berarti susah belajar. Susah belajar, kemudian dia tidak konsentrasi, kemudian dia ketika ada permintaan dari orang tua, dia tak diabaikan. Gurunya tanya dia diabaikan. Ilmu pun nampaknya susah masuk dia. Kenapa? Karena dia sibuk dengan hal tadi itu. Maka memang perlu harus dikonter dia dari awal dia, supaya anak tadi
tidak sampai jauh melangkah gitu. Melangkah. Baik, luar biasa ya Ustaz tentang Muslim sejati ini. Dari kita membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus akidah kita harus kuat, lalu cara berpakaian supaya benar-benar menjadi seorang Muslim sejati. Dan cara kita bergaul pun itu ada koridornya. Seorang Muslim atau yang memeluk agama Islam itu harus mengikuti aturan apa yang Islam itu ajarkan. Kalau di Islam itu mungkin kalau hitam-hitam, kalau putih-putih, silahkan pilih. Nggak ada abu-abu. Kalau hitam-hitam, kalau putih-putih mungkin. Jadi nggak ada biasa, semuanya biasa. Nggak ada biasa-biasa. Semuanya biasa. Dari Muslim sejati ini mungkin ada statement Ustaz. Oh ya, pemirsa ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ketika kita berada di dunia ini, ketika Allah SWT menciptakan kita, maka ketika itu kita harus menjadi muslim yang sejati, beribadah kepada Allah, kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan menutup aurat kita, kemudian bergaul dengan pergaulan yang betul-betul sesuai dengan syariat Islam. Semoga kita menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang soleh dan menjadi muslim sejati yang tadi saya sampaikan, style muslim sejati tadi. Saja. Baik, alhamdulillah dalam pembahasan tentang muslim sejati ini mudah-mudahan kita menjadi manusia yang paripurna, menjalani aktivitas kehidupan sebagaimana seorang muslim sejati gitu ya. Yang dilakukan atau sama Rasulullah SAW. Kehidupan sebagai seorang muslim yang mengikuti sesuai tuntutan syariat Islam, karena status muslim diberikan kepada orang yang memeluk agama Islam ya. Kalau nggak memeluk agama Islam berarti disebutnya non muslim ya. Kalau memeluk agama Islam berarti muslim. Baik, terima kasih Ustadz sudah memberikan penjelasan yang insya Allah mudah dipahami oleh kita semua. Dan mungkin ini adalah lanjutan dari podcast sebelumnya, dan kita akhiri saja pembahasan kita kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.